Aduh, wih mantep. Sejak kapan nih bangku ada apa namanya tuh gitu refleksinya? Iya, gimmick aja gimmick biar asik. gimmick. Nih. Pagi. Taruh. Nit. Itu kursi baru, Dok. Iya, mesin baru. Ini juga bisa tahu nih. Coba gimana, Nit? Kok malah kakinya yang goyang? Kayak bikin harmonis. Atasnya dong yang goyang harusnya. Dokter, Mas Apa Bruno, tuh? Uti hari ini seneng banget tahu. Kenapa tuh seningnya? Hari ini kan Kenipi, senengnya kenipi. soalnya hari ini ulang tahun Jakarta. Oh iya benar. Emang orang Betawi? Iya, Betawi asli banget. Kalau Bang Bruno? Betawi Sunda. Oh, Betawi Sunda. Iya, Tapi ngomong-ngomong, kalau nggak salah tuh Dokter Lula tuh dulu abang None kan ya? Oh yang bener. Iya tahu. Iya bener sih, tapi bukan abangnya, nonanya. Iya, tapi kan? maksudnya Nonanya kan? itu jadi abang None kan dulu Iya kan? bener sih, cuman yang jadi pertanyaan tahun berapa itu ya? Iya. Tahun, kayaknya masih Batavia dah, belum Jakarta kayaknya. Apa masih aduh orangnya datang lagi. Orangnya datang. Kuping emangnya pengeng ya? Iya, enggak. Iya lagi berasa. Kak, waktu itu jadi abang none Sunda Kelapa, tahun berapa Sunda Kelapa? Ih, gitu amat sih. Saking udah lamanya ya, itu konde dari belakang udah pindah ke depan. Udah bada paling bisa Tuh, ya. iya kan? Tahun 90, lumayan lagi. Saya masih belajar Dulu, jalan kali ya, bagaimana itu? Dulu ikutan jadi none. Sekarang udah jadi juri. Oh. Udah nggak none lagi, udah empok dong dengan sendirinya. Iya. Jadi pemirsa yang mau ikutan Abang None bisa hubungi. Oh enggak ada ya. Oh enggak ada. Bener bisa, boleh langsung aja di Jakarta Pusat ya. Oke, boleh langsung nih, tapi yang di Jakarta kali ya. Kalau Iya. yang jauh-jauh sih Pemenang repot. potong pajak jangan lupa. Lo gitu ya. Ya passwordnya lo. Hari Kok ini jadi emang kemana? temanya tentang ulang tahun Jakarta ya? Bukan. Oh, Kalau bukan. none hamil kan cakep ya. Nah, itu. Kalau yang namanya empok, udah banyak tuh umurnya nih. Kalau hamil tuh gimana? Oh kalau empok emang udah tua ya? Ya iya dong. Oh, baru tahu. Seenggaknya sih ya nggak tua-tua amat sih. Pokoknya kalau empoknya udah empok banget. Berarti Uti belum empok dong ya? Belum Bicara kok. hamil makanya pengen kemari aja mukanya. Oh iya kena. Oh takut diomongin. Enggak begitu. Nggak Pokoknya pernah kita ada ngomong- abang hamil nggak pernah. Nggak ada. Kita ngomongin hamil di atas usia 40 tahun. Nah itu. Jadi Aman biar apa tahu enggak? aja nih, yang nanya juga udah banyak. Karena banyak sekarang ibu-ibu ya, waktu anak pertama sih umur 30-an, tapi kemudian lama tuh tahan dulu gitu ya. Tahu-tahu udah umur 40 pengen punya anak Berarti kedua. kamu nanya umur 40-an. Ya gue Saat sih. yang nanya umur 60-an gimana? Bak boleh nggak? Ya ntar dibahas aja ada. sekalian. Nggak tahu kita bahas udah lagi mulai ya. ya. Gitu. Nah, Kike, sini kita bukan ya, yuk. Halo Indonesia, selamat pagi, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Dan karena sekarang lagi ulang tahun Jakarta. Bilang dong selamat ulang tahun Iya, kepada selamat ulang Jakarta. tahun, Jakarta. 495, 5 tahun lagi, gope. 500 Jaelah, tahun. keren ya. nggak Setengah sih? milenium berarti Ih, ya, 5 tahun cakep, lagi ya. Dan hari ya. ini kita bakal ngomongin soal peluang dan resiko hamil di usia 40 tahun ke atas. Berarti kan udah lumayan, dan 40 tahun kan orang bilang katanya udah lampu kuning. Nih yang perempuannya dong, yang dipegang itu Iya, yang perempuannya. Kalau yang yang lakinya perempuannya. kita tanya juga sih sebetulnya. Ngaruh juga nggak sih? Nah, kita Nah, itu yang kita akan tanya. bahas nanti. Nah, ya. Oke, kita punya 2 orang narasumber, siapa aja? Yang pertama ada Dr. Sudirmanto, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan fertilitas dan endokrinologi. Bisa Itu berarti- nggak sih di atas 40 tahun masih bisa hamil? Nah, jadi yang udah nanya ngirim pertanyaan ke kita itu gini, Kak, anak keduanya sekarang udah umur 40-an nih, masih ngotot pengen punya anak kedua. Betul, dan kalau bicara dokter yang jago endokrin, artinya ini jago soal hormon ya, Yes. biasanya Nah, hormon-hormonan. itu Ada pegangannya lagi, ya. Satu lagi. Dr. Didi Danukusumo, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan feto maternal MPH. Berarti artinya apa tuh? Janin Udah sama hamil ibu nih, gitu. udah jadi nih, jadinya udah subur nih masuk, udah jadi hamil, tapi udah 40 tahun ada permasalahan nggak? Itu gimana janinnya? Salah itu. satunya yang disebut-sebut adalah di atas 40 tahun kalau perempuannya itu Ya. katanya retardasi mental itu jadi tinggi angkanya, resikonya jadi Waduh. tinggi. Nanti kita bahas, pastinya segmen 3 langsung telepon, dokternya langsung jawab. Iya. Ini buat mamah-mamah muda yang biasanya Mahmud. malas nelpon, boleh juga di Instagram kita ya. Teleponnya 5743476, Yes. luar Jakarta 02157434478. Iya betul, dan juga bisa via Instagram sebenarnya ya. Tinggal diketik aja pertanyaannya di DM ke @haldoktertvri di sini nih. Nah, ya jangan kemana-mana, kita jeda bentar, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik.
Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Hari ini kita akan ngomongin soal gimana sih kalau kita, bukan kita sih, saya nggak hamil soalnya ya. Jangan, Tapi kalau ibu-ibu nih udah usia 40 tahun ke atas, pengen hamil, itu aman apa enggak gitu loh? Nah, bisa juga karena misalkan emang belum pernah punya anak karena nikahnya barangkali agak telat gitu ya. Iya. Atau bisa juga dulu udah punya anak tapi tiba-tiba kok kayaknya Kurang cuma ya, satu kok sepi ya rumah, Nah, sering tambahin begitu. deh satu lagi tuh. Iya. Oke nggak sih di 40 tahun itu hamil? Itu dia. Yuk, silahkan Sudah terlihat sepertinya langsung, wah langsung dua-duanya nih, Dokter Sudirman dan juga Dokter Sudir Dokter sama Dokter Didi. Didi. Silahkan. Oke. Mas Lula ini ketinggalan dokternya. Ya bisa Betul begitu. lagi. Sebelah sini dok. Ini ditumpuk. Bukannya diajak. Iya. Silakan dok, silakan dok. Silakan, Duduk dulu Dok. dok, biar tenang, ngoso dulu. Selamat ulang tahunnya dok. Salah. Oh, ini bukan dari Jakarta namanya. Maaf ya. Dok, biasanya kalau ada pasien yang kemudian mau hamil atau sudah hamil umur 40 tahun, Iya. dokter berdua nanganinnya sebagai tim nggak dok? Iya, iya. Jadi gini, kami kebetulan rumah sakitnya sama. Jadi kami di rumah sakit itu tuh menangani dari orang yang susah hamil dibikin hamil. Nah, yang dibikin hamil terus kalau udah hamil dijaga baik-baik sampai hamilnya lahir anak yang sehat. Iya. Gitu. Jadi Dr. Sudirmanto ini kan ahli kesuburan. Jadi beliau yang bikin Jadi hamil. dokter Sudir yang bikin hamil, Betul. Ya. lempar ke dokter Didi. Iya, Jangan kalau dilempar dong, kasihan. udah jadi nih, gimana caranya si anak itu sehat, selamat di dalam kehamilan, selamat waktu lahir, terus dia lahirnya anak sehat. Syukur-syukur sampai gede jadi sehat gitu. Interupsi boleh? Iya makanya saya mau nanya itu yang belakang tugasnya apa ya? Kalau di Sampai kapan kita di Iya itu dia. Silakan, silakan. Ya, makasih ya. Dok, tapi pertanyaannya jadi begini, banyak nggak sekarang yang umur 40 tahunan tiba-tiba punya ilham, pengen hamil lagi deh, gitu. Anaknya Ilham maksudnya namanya. Enggak. Oh, anaknya anak Ilham. Pengen gitu. Iya, benar. Jadi terima kasih Lula ya Dika. Jadi memang benar tuh saat ini udah trennya banyak mempersiapkan kehamilan di usia 40 tahun. Sebenarnya di atas 35 sih paling banyak ya, 37. Tapi 40 tahun ini memang tema yang paling pas banget. Oke. Karena itu sangat berdampingan dengan puncak karir wanita itu. Puncak karir itu Puncak maksudnya gimana dok? ya, Karir kerjaan? pekerjaan. Oh, Jadi kerjaan. wanita sekarang tuh trennya kan pendidikannya lebih tinggi. Betul. Karirnya lebih tinggi. Maunya finansialnya juga udah stabil. Nah, dia biasanya itu baru merencanakan anak pertama nih. Iya. Udah settle gitu ya? Udah maksudnya, Dok, settle, ya? baru merencanakan anak pertama. Belum lagi masalah sosial. Kadang-kadang malam nih belum dapat partner nih. Oh Karena mengejar. Itu nyariin juga dok? Enggak. Enggak ya, kira. Sangkain Baru jodoh masuk juga usia gitu dok Pak, ya? 39, 40 baru dapat partner. Nah baru datang ke kita nih. Dok, kita nih mau merencanakan kehamilan nih. Itu namanya merencanakan kehamilan tidak ada masalah. Belum ada masalah infertilitas. Oke. Nah, Oke. jadi ada memang dua tuh. karena memang menikahnya agak telat Iya. gitu ya dok ya, dengan Iya. sendirinya masuk umur 40-an baru Betul. kemudian merencana kehamilan gitu. Betul. Ada juga yang udah usaha gitu Betul. lama dan belum juga hamil. Ya. Jadi lain-lain nih ceritanya. Lain-lain. Tapi intinya nanti ketemu umur 40-an. 40. Dok, sebetulnya boleh nggak sih kita hamil umur 40-an? Jujur dok, jujur dok. Iya Ya, langsung ya dok. boleh. Jadi Boleh. sebenarnya 40, 42, 43, 44 saja masih bisa merencanakan kehamilan dengan syarat Nah itu dia apa syaratnya dok? dilakukan suatu screening ya dokter ya, dilakukan Jadi suatu kan memang kan kita bilang namanya usia mapan ya. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya Apa sih cakep ya dok ya kayaknya ya. yang tadi Dr. Sudirmanto bilang kan kalau berkarir sudah finansialnya udah mapan gitu kan, baru dia baru berpikir oh kayaknya kita perlu anak nih gitu kan. Nah itu makanya mereka baru berpikir hamil pada usia mapan tadi di usia 40. Tadi Dr. Sudirmanto bilang memang umumnya kita di dunia kedokteran pakai batasan 35 tahun. Iya lampu kuningnya dok ya? Iya lampu kuning. Jadi memang biasanya 35, 36, 37 gitu. Betul. Nah jadi nanti mungkin Dr. Sudirmanto akan menjelaskan bagaimana sih peluangnya untuk hamil itu. Betul. Apa yang terjadi gitu ya Iya, Dr. Sudirmanto betul. ya. Oh peluangnya berapa banyak sih? Jangan peluangnya juga cuma sedikit gitu ya. Iya, benar. Udah peluangnya sedikit, sebenarnya sih yang udah banyak nanya pertanyaan tuh gini loh dok. Apakah kemudian anaknya gitu kan resiko tinggi retardasi itu udah umum. Banyak Iya. masyarakat udah ngerti, oh ada retardasi mental gitu ya Iya. yang akan kemudian jadi tinggi. Jadi waktu hamil di umur 40 itu ketakutan sebetulnya. Ya sebenarnya nggak usah takut. Oh, nggak usah takut. Tapi kan tadi ada ini dok ya? Ada Ada resiko syarat-syaratnya. ada. Iya ada resiko tetap ada. Gimana kita misalnya bawa kendaraan bawa apa saya kan ada resiko. Tapi Iya, bisa dengan kecelakaan juga gitu Iya kan. ada juga tapi ada metodenya dari kita itu untuk Nah, melakukan itu, suatu. tadi kan Asik ya. Nah, itu dia. Kita Boleh, Dok. mulai materi ya, pemirsa Iya. supaya agak masuknya pelan-pelan di Iya. digestnya lebih gampang gitu ya. Dok. Iya. Silakan dok. Oh ini Dokter dokter Didi siapa dulu dulu ini. nih? Oh, saya duluan ya nggak apa-apa deh. Iya. Soalnya hampir sama nih tumpang tindih. Oh, oke Iya. oke oke.
Jadi saya Silakan, jalanin Dok. kayaknya. Padahal harusnya kita hamil dulu Sebelah ya kiri, dok Dok, ya. sebelah kiri. Ngarah ke sebelah kiri. Salah dok, ini ya. Nah, lagi. Madepnya ke sana. Oke. Iya. Nah, jadi tadi saya bilang usia mapan ya. Usia mapan itu umumnya kita pakai usia 35 tahun ya. Kenapa? Mungkin nanti di slide selanjutnya. Nih ya, kalau kita lihat tuh kesuburan itu memang ini kan umur nih. Iya. Agak sensi deh, Dok. Sensi ya. Ini umur ke sana. Ini peluang hamil kan. Iya. Ya. Dok Jadi, kok 45 sampai 0 gitu dok? Udah Iya. pasti nggak bakalan hamil ya dok? enggak, ini mungkin slide-nya di sono ya. Oh lah ini. Itu ya. nggak nol kali kan ada 5 Ya, gitu masih atau ada lah, 4 gitu sedikit lah. lah. Jadi kesuburannya ini menurun dengan bertambahnya usia, kemudian risiko penyulit kehamilan meningkat dengan bertambahnya usia. Kenapa sebenarnya apa yang terjadi? Salah dok, Terbalik, Dok. arahnya terbalik. Arahnya One way, terbalik one way. lagi, ya. Jadi bedanya perempuan sama laki-laki itu, perempuan itu telur dibikin waktu perempuan itu dalam kandungan. Jadi anak perempuan itu waktu dia pertama kali mens, umur 12, 13, 14 itu jumlah sel Nasibnya udah tahu nih. Udah Ya ditentuin. udah nih Nih, nggak bakalan jauh-jauh. sampai lagi. sekian telurnya kali. ada 2 juta kira-kira. Tapi kan perempuan itu tiap bulan ada masa subur. Keluarin telur ya. Telurnya pecah terus kan, keluar sampai di umur 35 itu telurnya tinggal 2.000. Oh, banyak. Tadinya 2 juta jadi 2.000. Oke. Nah ini Jadi soal kalau ditembak sama sperma, risiko dapat telur yang nggak bagus antara 2 juta sama 2.000 kan lebih Jauh banyak sekali. 2.000. 2.000. Ya, tinggal- Per seribunya. Nah, ditambah juga si wanitanya udah 35 tahun, umur telurnya juga 35 tahun gitu kan. Oh, iya. Iya. Apalagi 40 tahun kan gitu kan. Oleh karena itu lebih sering terjadi kelainan. belum kemana-mana. Ini kan padahal punyanya Dokter Sudir kan sebenarnya kan ini omongannya ya. Dokter Sudir, begini Iya. Dokter Sudir. Ini pertanyaan yang pertama. Boleh. Kalau misalkan saya hamil lagi gitu misalkan ya. Iya. Kalau saya hamil kan berarti nggak ada telur yang matang dong. Kan saya hamil. Ada yang matang nggak dokter telurnya? Nah, Selama iya. 9 bulan itu. Telur matang enggak, tapi Nggak telur tetap ada, tetap mati juga, habis juga. Oh, tetap mati juga. Cuma tidak berkembang menjadi telur yang matang untuk bisa dibuahin. Oh, jadi Kalau- jangan berpikiran kalau saya hamil lagi telur saya masih banyak. Oh, nggak begitu. Enggak. Dia secara alami mau hamil, mau kontrasepsi, tetap akan berkurang. Oh, gitu. Tetap akan berkurang. Ada satu pertanyaan lagi yang agak menggelitik. Ini lewat saya nih tipnya dok ya. Iya. Kalau misalkan saya sekarang dia masih umurnya 35-an. 35. Belum punya suami. Belum punya suami. Nah, ya kan nggak mungkin dibalik-balik masa hamil dulu belum punya suami, nggak mungkin ya Iya, dok ya. iya. Bisa nggak dia simpan dulu aja telurnya, misalkan ya dok ya. Iya. Jadi nanti waktu dia punya suami misalkan umur 40-an, telur dia tetap telur umur 35. Betul, ya. Nyimpan di kulkas apa gimana? Iya, di dokternya Benar, gitu. jadi kita Gimana ada tuh, Dok? istilahnya freezing, simpan beku. Oh, benar berarti ya. Nah, saat ini kita yang udah banyak melakukan itu simpan beku, ada embrio. Oke. Simpan beku pada sperma. Embrio itu hasil telur yang telah dibuahin oleh sperma, disimpan menjadi embrio dan disimpan. Nah, kemudian Oh, ini yang model bayi tabung nih dok model ya. bayi tabung. Nah, ada namanya oocyte freezing sosial. Ya, ini namanya sosial. Artinya dia belum punya partner, tapi misalnya dia mau menyimpan telurnya dulu nih. Nah, itu bisa kita lakukan, tapi di kita itu belum kita lakukan juga. Belum sampai situ ya, Dok? Belum Oh, sampai baru di saya mau situ. tanya, oh di Indonesia Iya, udah di ada mana? ya dok ya? Iya, belum. Yang bisa kita lakukan kalau misalnya dia menderita kanker. Misalnya kanker nih, misalnya mau karena Mau kemo, dibuat mau kemo, apa gitu. telurnya diambil dulu, diselamatkan. Tapi Oh, yang kalau jadi- misalnya karena belum dapat partner, kita belum. Maaf dok, berarti Maksudnya maaf, yang belum yang sosial tadi. Yang Kalau sosial. yang kanker sudah. udah, jadi kan berarti kita udah punya ilmunya, Udah, punya udah. tekniknya, Teknologinya udah ada. Berarti kalau misalkan ada ibu-ibu yang bukan ibu-ibu sih, ada perempuan yang ngotot Iya. sama dokter, dok saya simpen dulu dok gitu ya, karena Iya. belum ada jelas hilalnya nih suami saya Iya, gitu ya. betul. Jadi bisa sebetulnya, Bisa, tekniknya bisa, bisa, udah cuman ada. belum dikerjakan. Belum dikerjakan. Yang sosial yang belum ya. Yang Oke, sosial. Yang Iya. kemoterapi udah. Kenapa dokter nggak kerjakan? Memang ada undang-undang nggak boleh atau gimana? Ya betul, Pak. Masalah etika, masalah Iya, undang-undangnya etiknya ya. belum jelas. Budaya juga, Dok, ya, Ya, mungkin ya. budaya belum. Budaya sama Saya belum ketemu yang bisa gimana itu ya melanggar etikanya. ya? donor telur, donor sperma, surrogate mother, titip rahim, termasuk social freezing oocyte. Oh, sel ini masih belum jelas nih belum ada undang-undangnya. kita kan masih pakai peraturan Menteri Kesehatan lah. Iya. Gitu. Bagaimana? Culture-nya mungkin beda, Dok, Belum, culture-nya. ya. Kenapa nih pemirsa saya sampai ngotot begini pemirsa? Karena Penasaran ternyata banyak banget Betul. yang kemudian sampai nitipin pertanyaan ini. Karena banyak perempuan di umur 35 belum punya jodoh. Jadi kan Betul. berarti hitungannya gimana nih telur saya nih, dan makin kesini makin pinter ya dok, udah baca, Iya, udah betul. tahu oh hati-hati nih dengan telur yang makin umurnya makin tua.
umur telur yang 40 tahun ke atas itu ceritanya apa aja sih, resikonya apa aja sih? Yuk. Iya, jangan lupa nih, abis ini masuk segmen 3. Tadi kan dokter Sudir udah bilang tuh, bisa tapi ada syarat-syaratnya. Apakah fotokopi KTP dokter? Oh, bukan. Ya. Nah itu akan kita jawab nih abis ini segmen 3, boleh telepon ke 5743476 untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau boleh juga via Instagram di @halo_dokter_tvri. Iya, tetap jauh dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, makin seru ngomongin mengenai peluang dan risikonya hamil di usia 40 tahun ya. Dengan telur usia 40 tahun, sebenarnya risiko apa yang akan dihadapi seorang ibu, seorang bapak gitu ya, Bapak dan juga dari janinnya tadi ya. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Jangan lupa boleh telepon loh gitu ya. Kita tunggu teleponnya sambil dengerin jawabannya Dokter Sudir dulu ya. Dokter ini kita simpen dulu ya dok ya, bentar ya dok. Jadi pada dasarnya di umur 40 tahun tadi, peluangnya udah kecil banget. Ya, jadi contoh kalau dia usia kurang dari 30 tahun itu peluang 1 siklus masa subur. Jadi wanita itu punya masa subur beda sama pria. Masa suburnya setiap hari, pagi, siang, malam tuh subur. Siap sedia kita Bapak. Menang tiga-tiganya pria. Tapi kalau wanita masa suburnya cuma 1 kali dalam 1 bulan. Itu pun kalau dia mengalami ovulasi sebelum terdidik tadi. Kalau mengalami ovulasi dan usia telurnya masih bagus. Kapan dibilang bagus? Itu di bawah 30, kurang bagus di bawah 35, di atas 35 udah mulai kurang bagus lagi, di atas 40 tahun itu udah sisa-sisa penjajahan ya dok ya itu ya. Tapi itu individual. Nah jadi peluangnya itu 1 kali masa subur dengan catatan ini ingat loh. Jadi cerita 40 tahun ini mesti pertimbangkan juga faktor suaminya. Oh iya. Memang benar. suaminya 40 tahun dulu udah punya anak nih. Dia merasa, wah kan aku udah pernah mempunyai anak, untuk apa diperiksa-periksa? Ternyata tidak. Karena makin lanjut usia juga makin menurun juga menurun kualitas. Jumlah mungkin tidak, tapi kualitas mulai menurun. Misalnya merokok. Jadi 40 tahun pun jangan dilihat telurnya saja. Sperma suaminya juga diperhatikan. Saya langsung cinta banget sama dokter. Begini dokter ditanya dok, kenapa sebagai seorang perempuan biasanya gitu ngomongnya, dulu juga saya udah punya anak gitu ya. Dan langsung ngomong gini, ada tuh apa namanya artis A, umurnya 70 tahun, baru nikah lagi, punya tuh anak gitu. Laki-laki mah sampai umur berapapun juga bisa punya anak, nah gitu kan. Tetap aja mempunyai anak bisa, tapi kan kualitasnya menurun beda-beda juga ya. Kebiasaan gaya hidup juga hanya saja isunya secara biologis, secara alami pada wanita. Seringnya begitu. Ya, kenapa diciptakan wanita itu makin lama makin habis telurnya? Karena nggak mungkin dong umur 55-60 nanti hamil kan? Secara alami, maka dibatasin sama sistem tubuh kita tuh. Umur 40 udah naik nih resiko hipertensi, preeklamsi, takut ibunya mati kan? Nanti kalau misalnya hamil. Bahaya ya dok. Maka sistem tubuh mengurangi tuh telurnya. Cara mengurangi jumlahnya dikurangi, kualitasnya dikurangin. Supaya kalau nanti dibuahin nggak. Tapi dok gini, maksudnya tadi yang namanya telurnya udah jelek atau sudah nggak bagus lagi, itu artinya dalam segi jadi nggak bisa membuahi? Ada 3 kemungkinan. Pertama, kalau dia nggak bisa dibuahin sama sekali. Sama sekali nggak bisa. Atau kalau jadi dibuahin tapi kualitasnya bagus, embrionya jadi keguguran. Diulang dok ya. Jadi pertama dia nggak bisa dibuahin. Betul. Pokoknya kalau telur dibawa busuk aja udah selesai gitu ya. Yang kedua bisa dibuahin. Tapi akhirnya produknya keguguran. Nggak sampai 9 bulan nih. Nggak sampai 9 minggu, 28 minggu aja udah keluar. Atau berlanjut, tapi akhirnya produknya juga kelainan, cacat. Kok jadi nggak enak ya ujungnya ya. Tenang pemirsa. Lalu pemirsa gelap langsung gitu yang mau hamil ya. Tapi kan ada solusinya. Ada dok, jadi solusinya apa? Keluarin lagi materinya. Slide ya. Mana nih slide-nya? Ya. Nah ini apa aja sih yang terjadi pada orang usia mapan tadi? Ternyata kalau kita lihat data itu ya, orang hamil di atas 40 itu, risiko penyulit kehamilan preeklamsi, tekanan darah tinggi karena hamil, terus diabetes karena hamil. Kemudian ternyata angka lahir prematur juga lebih banyak. Terus juga ibu-ibu itu biasanya mengharapkan anak kembar. Tadi Dokter Sudir bilang keguguran. Maksudnya supaya langsung aja gitu satu paket biar cepat gitu ya. Ternyata kembar itu juga banyak masalah, nanti kapan-kapan kita omongin. Down syndrome ternyata juga lebih banyak. Nanti saya punya angkanya itu. Operasi sesar juga lebih tinggi, kematian janin juga lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini nih, jadi
pada orang perempuan di 20 tahun itu risiko Down syndrome-nya 1 dari hampir 1.500. Aduh. Berarti kecil Kok lah ya. langsung kalau- mulus ya dok ya lihat yang bawah. Di umur 30 itu 1 dari hampir 1.000 kan. Udah banyak Di umur juga. 35 1 di antara 350. Tapi di umur 40 dari 85 perempuan yang hamil itu 1 Down syndrome. Aduh. Di atas Gede 45 dong kemungkinannya. di atas 35 di atas 45, 45 1 dari 35 orang yang berisiko Down syndrome. Tapi sebetulnya memang di umur 45 ke atas juga jarang sih yang hamil. Jarang ya, Iya kan ya. ya dok. Ya, misalnya yang hamil cuma 34. Mudah-mudahan kan 34 sehat. Iya. Yang satu yang belum Iya. ya dok ya. Ya, itu risiko Iya. tadi kan. Risiko tinggi ya dok ya. Tinggal, Oke. makanya perlu doa tuh. Waduh, iya benar juga sih. Itu Nah, ini oke, nanti Dok. berikutnya ini mungkin Nah, ya. jadi kan dokter tadi pas banget ngomongnya, perlu doa. Banyak yang nanyakan gini, gimana sih apa barangkali ada metode khusus waktu mau bikinnya Iya. gitu ya, supaya nggak dapat yang retardasi mental. Nah, atau selain doa juga duit mungkin dok. Ya itu teknologinya ada di Dr. Sudimanto. Jadi tadi kan bukannya nggak boleh, tapi tadi ada risiko tadi. Iya. Bagaimana kita memilih supaya yang terjadi sekarang ini yang selamat bukan yang nggak selamat. gitu Iya. ya. Kan gimana kalau misalkan caranya? bayi tabung, dokter Sudir bisa pilih-pilih dong. Nah, ini yang cakep nih ikut berenangnya gitu ya, yang gayanya paling bagus gitu kan ya. Iya. Tapi kalau misalkan secara normal bisa nggak dok? Misalkan gayanya oh dari kiri, dari kanan atau barangkali bagaimana gitu? Nggak bisa. Misalnya paling suplemen Apa, makan Dok, makanan misalnya pada usia-usia di atas 35 perlu tahu itu banyak mengkonsumsi ya nutrisi seperti asam folat ya. oke. Ya mungkin Tapi ya. nggak janji juga. Nggak janji juga, tapi paling nggak usaha. Telur itu kan yang paling nggak dia menua, tapi lingkungannya jangan mengganggu gitu. Biarlah dia itu udah mempunyai faktor resiko menua, tapi lingkungan di sekitar telur itu jangan mengganggu, supaya nanti waktu pas dibuahin dia Lancar, bagus. ya. Jadi berarti sekarang kalau ada yang tanya nih ya dok, kan banyak Iya. yang udah titip pertanyaan. Jadi kalau misalkan saya dengan secara normal, Iya. paling ya tambah-tambah vitamin, tapi nggak Iya. ada janji. Tetap aja tadi kalau ngomongin resiko, 1 dari 35. Iya. Kalau untuk 45 tahun ke Iya. atas. Walaupun suka gini dok, tapi ya tante saya tuh 48 tahun Iya. baru punya anak. Nggak Betul. apa-apa Betul. anaknya gitu. Betul. Tapi kita mesti mengerti resikonya tetap Betul. tinggi. Belum tentu sana berhasil, belum tentu di sini Iya. selamat Iya, ya dok. dan ya. sekarang berarti artinya untuk meminimalisir resikonya dok. Iya. Apa nih yang Dengan cara dikerjakan? apa? Ya itu, jadi kalau udah hamil nih, udah hamil atau terlanjur hamil nih, udah hamil Iya, ya, iya. itu kita lakukan screening namanya. NIPT itu apa dok? NIPT. Jadi Nomor NIPT induk itu bukan? Bukan. non-invasive prenatal testing. Oh, Jadi kalau NIPT itu kita nggak ngelakukan sesuatu pada perut ibu hamil itu. Oh baik. Jadi yang diambil darah ibunya, oke. karena ternyata sel-sel janin itu juga beredar di darah ibu. Kebaca juga berarti ya di Oh, darah Jadi ini. dengan kelihatan. NIPT Oke, oke, itu ada teknologinya kita bisa baca peluang untuk terjadinya Down syndrome, trisomi 18, trisomi 13 itu jadi likelihood jadi. Iya, minggu kehamilan keberapa tuh dok? Dini mungkin 8-9 minggu kita udah bisa lihat dengan 8-9 minggu sudah ada. Tapi kalau misalkan dokter bilang, oh ini tinggi nih gitu. Emang bisa diapain? Emang mau dok? diapain lagi dok? Nah, itu kan screening tadi. Nah, dari screening itu kita lakukan diagnostik. Oke. Untuk memastikan maksudnya dok? Pastikan. Jadi di awal kehamilan kita ngambil itu yang digambar itu tuh kita Cairan. ngambil sedikit jaringan plasenta namanya chorionic villus sampling, Oke. CVS. Ari-arinya diambil berarti dok ya? Ya, Sedikit ari-arinya tadi ya? sedikit ditusuk, diambil, diperiksa di laboratorium, dia rumus kromosomnya. Tapi itu nggak bahaya buat janinnya dok? Nah, ternyata memang ada risiko keguguran. Oh. Tapi memang kalau dikerjakan Hati-hatilah pokoknya. hati-hati ya. dan Mesti dilakukan kompeten lah ahli yang karena dia mengerti. tidak menyentuh ke dalam kehamilan kan. Ini bisa umur berapa kehamilan? Ini saya tunjukin ya, nih 8-9 pemirsa nih minggu. ada jarum nih di sini. Nah, ini di sini nih ya ari-arinya ya. Nah, jadi 8-9 minggu ya? tekniknya bisa lewat perut, ditusuk di perut, atau dari vagina, transcervical namanya. Oh bisa dua cara. Nah, jadi kalau kita lihat ari-arinya di depan kita bisa pakai teknik ini. Tapi kalau ari-arinya di belakang kita harus pakai teknik ini. Diambil ari-arinya, tapi bukan ari lasso dok ya? Bukan, bukan. Ya, ini sebenarnya menurut di tangan yang ahli karena dia nggak nusuk ke dalam rahim, nggak masuk ke dalam rongga ketuban itu iya. aman. Aman. Kalau yang satu lagi masuk nih dok ya. Nah, kalau udah agak lebih gede, kita ngerjakan di 14 minggu kita lakukan namanya amniocentesis. Cairan ketubannya Cairan diambil. ketubannya diambil. Kalau ketahuan, oh ternyata positif bener. iya nih. Nah, kan kita bisa kita punya kelainan kognitif ada yang namanya compatible with life atau incompatible with life. Kalau yang incompatible with life memang kita nggak bisa Selamatkan harapkan gitu, dia teruskan. selamatkan gitu. Jadi? Tapi ya kalau incompatible with life
ya biasanya kita lakukan terminasi, itu kan itu kontroversial ya. Nah, Oke. itu iya. Tapi kalau yang compatible with life, nanti kita lihat apakah itu correctable. Bisa diperbaiki bisa apa dibenerin. enggak gitu Ya, ya. jadi misalnya ada sumbatan saluran kencing, itu kalau udah agak gedean ya kita Iya. lihat, kita bisa koreksi di dalam. Jadi namanya fetal terapi. Berarti dok dari genetiknya yang ketemu di cairan ketubannya untuk sampai sekecil itu tadi kita ngomongin saluran Iya. kencing itu bisa Iya. ketahuan. Ya jadi kalau kita katakanlah kita ketemu ternyata trisomi 21, Down oke. syndrome namanya. Nah Down syndrome itu kita tahu ada kelainan jantung, ada kelainan saluran paketnya cerna. lah ya. Nah itu nanti di umur 18 minggu kalau kita lakukan pemeriksaan USG, kita namanya genetic ultrasound atau detail Kita ultrasound. bisa ngitung tuh seberapa berat. Kita sudah bisa lihat kalau ada kelainan itu. Dan kalau kelainan itu bisa kita koreksi, misalnya ada penimbunan cairan, kita bisa tusuk dalam Ambil rahim. cairannya. Sehingga tidak mengganggu perkembangan ginjal misalnya. Jadi sebetulnya walaupun ada permasalahan sebegitu banyak, masih banyak yang bisa diperbaiki selama Bisa. perjalanan kehamilan Ya, gitu. iya. Nah tapi kalau yang misalkan tadi dok udah diperbaiki, tapi keluarnya tetap retardasi mental kan tetap. Retardasi mental itu agak susah kita lihat di nggak jelas dalam ya, Dok, kandungan ya. Walaupun memang risiko tadi salah satu penyulit Down syndrome kan memang keterbelakangan. Iya. Ya. Maksud saya gini dok, kalau misalkan udah ketahuan ada permasalahan, bisa nggak kemudian lahir janinnya itu dalam keadaan udah sehat gitu loh dok? Ya tadi tergantung kelainannya. Kalau kelainan minor Seberapa yang kita jauh koreksi gitu? di dalam rahim bisa selesai ya ada yang. Jadi di namanya kita bilang fetal terapi itu ada yang selesai di dalam rahim, Ada ada yang yang setengah keluarnya. selesai nanti setelah di luar diselesaikan lagi, ada yang koreksinya hanya di luar rahim. Oke. Tapi semuanya sudah bisa diplan gitu ya, Iya. sudah bisa direncanakan dari awal kehamilan. Betul. Jadi ketemu dokter Sudir nih ya, Iya. pindah ke dokter Didi, Iya. terus pindah ke dokter anak. Gitu Iya, ya dok iya. ya. Kita pokoknya terus aja perjalanannya, tapi bisa dapetin kemudian janin atau bayi yang sehat. Tapi aku penasaran nih dok, kalau misalnya tadi ya kan ada yang bisa bilang incompatible with life. Artinya ini kita bisa prediksi nih, kalau sampai lahir nggak selamat. Iya. Pengalamannya dokter Didi, mungkin juga dokter Sudir juga. Dari orang tuanya gimana sih dok biasanya dok? Mereka apakah akan kayak, yaudah nggak apa dok, diterminasi aja. Atau enggak deh, saya percaya pasti nanti ada jalannya gitu. Kebanyakan Iya. gimana sih dok? Jadi gini, misalnya kita katakanlah anencefal ya. Nggak ada. Di 11 minggu kita lihat nggak ada tempurung kepalanya. kepalanya. Kita tahu nggak ada tempurung kepalanya, nggak ada otaknya kan. Gimana keluar Gimana ya? mau hidup, Iya. iya. Bisa hidup. Tetapi orang tua memang ada dua kelompok. Ada yang satu berpikir lebih rasional, dia bilang ya udah daripada saya bawa-bawa terus sampai 9 bulan, dia nggak bakal bisa ditolong juga menurut teknologi kedokteran saat ini. Kita lakukan TOP, termination of pregnancy, Oh, berarti bahasa kasarnya digugurkan gitu. digugurkan. Nah, tetapi ada juga orang yang ini pemberian yang maha kuasa. Nah, itu dia maksud saya. Amanah yang maha kuasa. Betul. Mau nggak mau kita harus pelihara. Ada juga, jadi selalu ada Dua sisi ya. dua sisi itu. Dan itu decision-nya tetap pada orang tua Pada yang orang hamil. tua ya. Iya, Tapi kita mengerti masuk 40 tahun ke atas itu jadi banyak resiko-resiko tersebut. Tapi di sisi lain masih banyak yang bisa dikoreksi ya. IG boleh silakan. Jadi dokter mesti mengerti kalau yang namanya kalau kita bahas sesuatu yang masih 40 tahun ke bawah gitu ya. Pertanyaan IG akan banyak. Tapi kalau yang 40 tahun, 50 tahun ke atas biasanya telepon yang banyak. Ini Kita ada mulai di yuk. Oh, iya. Villa Destri ya. Mau tanya dok, saya melahirkan 2 tahun kemarin dengan SC dan saya sekarang hamil lagi. HPL-nya Juli nih. Boleh nggak dok saya melahirkan bulan depan pakai ILA dan apakah SC lagi karena post op 2 tahun lalu? Ini kayaknya beda cerita nih ya sama. Nggak ada umur 40 tahun ke atas, Iya, nggak apa-apa lah kita iya, jawab iya, aja iya. ya dok ya. Nanti dulu. Ya, tahan Kita dulu, waktunya Dok. agak mepet nih buat Villa ya namanya. Villa jawabannya sebentar lagi Villa ya. Termasuk juga ibu-ibu yang lagi hamil, lagi nunggu waktu kelahirannya, pengen tahu ILA apa enggak. Nanti sebentar lagi jangan kemana-mana ya. Dan jangan lupa masih boleh nelpon. Kalau Boleh. aja mau nelpon kan di 5743476 buat yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau boleh juga via Instagram ya. Tinggal DM di @haldoktertvri. Tetap jalan dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Masih ngomongin soal gimana sih peluang dan resiko hamil usia 40 tahun. Dan ada Villa yang bertanya walaupun nggak umur 40 tahun ke Ini atas nggak apa-apa villanya deh. di mana nih? Puncak apa di mana? Bukan, di Desta. Boleh nggak katanya. dok? Jadi tadi melahirkannya bulan depan aja deh, meskipun HPL-nya Juli.
kan emang bulan depan. Oh, tapi pakai ilahnya Pakai gitu. Ilah tuh pakai aman ilah. gak sih? Tapi apakah SC lagi karena post op itu kemarin 2 tahun lalu Jadi SC. kan 2 tahun yang lalu kan sesio ya dok ya, sesar. Nah apakah perlu sesar lagi nggak nih gitu? Ya, Terus karena orang saya bilang nggak. katanya kalau udah SC terus gitu katanya. Ya, saya jawab kali ya. Jadi ada teknologi yang namanya VBAC, vaginal birth after cesarean. Oh, ada ya. Atau orang Amerika bilang TOLAC, trial of labor after cesarean. Oh Oke. oke, tapi Jadi- trial ya dok? Trial, jadi kan every labor is trial of labor. Jadi setiap Oh, persalinan kita oke, nggak pernah kita coba. dijamin bisa lahir. Iya, benar gitu. sih. Kita coba Jadi dulu kalau orang nih, gitu. anak pertama mau melahirkan, itu sukses rate-nya kira-kira 90%. Oke. Jadi ada 10% yang maksudnya termasuk Mau ibu nggak Vila mau, ini sesar. nggak sukses Sesar. lahir. Nah kalau di di feedback tadi suksesnya kira-kira 76%. Oh, turun. Jadi di 7 dari 10 orang bisa lahir normal. Lumayan sih ya biasanya gitu. tanda-tanda emergency itu kan kita takut bekas jahitannya itu robek. Bisa dok ya? Berarti? Bisa. Walaupun Jadi udah 2 tahun nih, udah lama. Udah 2 tahun kan itu kan jaringan parut ya. Dan di dalam kan banyak tuh Iya. berlapis-lapis kan. Tanda-tanda bahaya adalah nyeri. Oke. Jadi kalau Tapi kan melahirkan juga nyeri dok, nggak Iya, sesar juga. nyerinya yang di bekas operasi ini itu nyerinya berlebihan dan kalau kita lihat nanti Kelihatan sih sebetulnya ya, Dok, tanda ya. urinnya merah misalnya. Nah, ilah ini kan menutupi gejala itu. Oh, Sehingga oke. kita kehilangan warning sign. Alarmnya nggak ada. Alarmnya Jadi nggak ada. artinya dengan kata lain sebaiknya nggak ilah. Nggak ilah karena ilah itu menghilangkan nyeri selama proses persalinan Iya, 6 jam. iya. Tetapi kalau kita menggunakan obat anti nyeri yang jangka pendek 1 jam 2 jam sih bisa. Oh, jadi gini ya Mbak Vila. Pada dasarnya gini, boleh nggak ilah? Boleh ilah kalau menggunakan Bukan ilah, jadi teknologi anti teknologi nyeri. yang lain lagi. Jadi painkiller aja. iya, ilah kan pengen ilah kan supaya nggak sakit dok ceritanya. iya. Jadi ada lagi yang painkiller yang lain. Tapi ilah sendiri bukan pilihan karena takutnya ada permasalahan nggak ketahuan. Sakitnya itu jadi alarm buat Bener-bener kita. baal banget gitu istilahnya ya. Sakit itu tuh berguna banget ya dok Iya. sebagai alarm Alarm, gitu. iya, Oke dok. Pindah ya dok ke Susi silakan. Ya dok, saya mau tanya, ya kita mau jawab. Saya hamil sudah 7 bulan. Dari hamil 4 bulan itu, saya sering terasa nyeri bagian perut kiri atas sampai tembus ke punggung. Itu kenapa ya dok? Ya, lagi-lagi ilah, nggak ada gimana hubungannya sih? ya sama Udah 40 3 tahun. bulan baru nanyanya di sini lagi gimana? Nggak apa-apa dok, nggak apa-apa, sih? kita jawab aja dok. Dari siapa? Susi ya? Susilawati NASA. Orang NASA nih. Iya, kalau dokter Sudi mau Enggak, jawab. dokter. Jadi ya karena ada bayi di dalam rahim kan. Iya. Jadi rahimnya membesar, jadi dia menekankan tulang belakang ke belakang sehingga naik nyerinya kan sampai atas. Jadi normal aja dok, nggak Normal, apa-apa. semua ibu hamil ngalamin gitu. Tapi maksudnya nyeri yang normal itu yang segimana sih dok? Sampai segimana? Maksudnya ada Iya, derajatnya kalau dok yang sampai nyeri itu guling-gulingan misalkan. Iya, ya mestinya nggak sampai guling-gulingan Oh, ya. sampai Kalau ada guling-gulingan. standar nyeri 1 sampai 10 mungkin 3, 4. Oh, cuma nggak gitu. nyaman aja Sampai berarti. udah mau pingsan gitu rasanya Nah, ya ada iya. yang salah. Harus dilihat. Tapi ada yang kalau salah. udah nungguin sampai 3 bulan mestinya sih nggak gitu-gitu amat dong Iya, dok, ya nggak mungkin sih? sebelum 3 bulan rahimnya kan masih kecil. Oh, Sebelum I 3 bulan see. rahimnya udah makin meregang kan. Enggak, maksud saya dia dari hamil 4 bulan sampai hamil 7 bulan, udah 3 bulan Temannya kan. aja gitu. Berarti kan nggak Temannya terlalu, aja. nggak yang parah Kalau banget parah dong kan. pasti gitu Iya, ya. iya, Jadi betul. Mbak Susi nggak masalah sih, emang mestinya begitu gitu ya. Iya, betul. Tapi kok saya nggak sakit ya dok ya, asik-asik aja sih. Nah, mungkin kalau cemas juga dicek aja. Iya. ditanyain sama Kayaknya dokternya ya. asik-asik aja, yuk lanjut yuk. Lanjut. Heeh. Oke, Boleh monggo, Kak. ya. Dari It's Nurul Hasana. Yes. Dok, saya punya hipertensi. Saya enggak. Masih iya. bolehkah hamil lagi untuk mendapatkan anak yang ketiga? Ini Nah. hipertensinya sekarang gitu ya, bukan karena kehamilan. Gimana dok? Iya, jadi ada yang namanya hipertensi hamil. Kalau preeklamsi itu hamil terus jadi hipertensi. Tetap kita perbolehkan hamil kan. Jadi hamil itu tetap boleh, tetapi tentunya dengan pengawasan yang lebih akurat. Oke. Jadi kalau orang hamil bagaimana caranya supaya hipertensinya ini nggak tambah tinggi. Oke. Nanti proses persalinannya bagaimana, pemantauannya juga gimana. Karena orang hamil itu kan biasanya ada sesuatu di pembuluh darahnya, apakah dia mengganggu nutrisinya kehamilan, nutrisinya dalam kehamilan gitu. Oke, dok. Tapi biasanya ibu-ibu dengan hipertensi, waktu kemudian dia hamil, hamilnya akan kemudian mempengaruhi hipertensinya nggak dok? Atau kebanyakan nggak juga gitu? Hamilnya mempengaruhi hipertensi karena Akan pada nambah? orang hipertensi itu kan ada pembuluh darah yang kaku, Iya. sehingga mungkin nutrisi ke anak tidak sebagus Tidak yang optimal tidak ya. hipertensi. Kemudian ada lagi yang namanya superimpose preeklamsi. Jadi karena dia hipertensi, timbullah gejala preeklamsi, kakinya Preeklamsinya. bengkak, Oh, ada bocor di baik. ginjalnya. Berarti antenatal care-nya nih periksanya mesti lebih rajin Intens. gitu Yes, ya. betul. Jadi Mbak Nurul boleh nggak? Boleh, tapi lebih hati-hati pastinya ya, tenang. Teknologi kedokteran udah maju. Canggih. Berikut dari _Gus Nadia. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa penyebab lahiran SC pada anak kedua, sedangkan anak
5 5 jam. jam. Nah. Sudah. Ini kayaknya kepotong ya, maksudnya anak Kepotong. pertama padahal saya Kita normal next loh. aja deh barangkali sedangkan anak pertama saya normal Nah, gitu. mungkin singkat dok sebelum kita ke PowerPoint-nya Dokter Sudir ya habis ini ya. Ya, kita mengenal ada 3P namanya. Ya, passenger anaknya, passet jalan lahirnya, powernya mulesnya. Ada 3P itu yang mempengaruhi kenapa orang disesar, kenapa orang sukses lahir normal. Ada P lagi satu psikis. Jadi PPP itu berperan. Belum tentu anak pertama dia bisa lahir normal, anak kedua bisa tidak bisa lahir normal karena tadi ada faktor 4P tadi. Bayinya beda-beda juga mungkin Beda-beda ya. Tapi yang pasti kalaupun udah SC pun tetap aja bisa kok akan dicoba juga kan Iya, ya dok ya. iya, Nah, 70% lumayan, Lumayan. tadi kan ya. Ya, Silakan, Dokter Sudir. Dokter Ah, Sudir silakan, ya. Dokter Sudir. Ya, maaf dok. Terima kasih. 40 tahun ke atas Nah, dok. terima kasih. Jadi saya bercerita sedikit tentang peluang dan risikonya hamil di usia 40 tahun. Tadi Dr. Didik sampaikan Iya. bahwa usia wanita 40 tahun itu tetap masih mempunyai peluang untuk hamil, tapi resikonya meningkat. Iya. Dan lagi-lagi ini cerita secara umum, secara individual belum tentu. Oh, iya. Bahwa iya, ibu itu benar. bisa saja usianya 43 tapi cadangan telurnya masih bagus. Iya, betul. Sebaliknya usia 30, 35 Udah nggak bagus juga sudah ada. nggak bagus juga ada. Jadi ini cerita secara umum. ya. Secara ini penelitian nih kebanyakan. Iya, kebanyakan. Pokoknya gitu. Nah, tadi Umumnya tadi. begitu. Ternyata sekarang udah banyak meningkat permintaannya, baik itu merencanakan hamil secara alami, inseminasi ataupun bayi tabung. Seperti yang tadi baru dapat partner atau misalnya merencanakan anak kedua. Kayaknya apa namanya pasien Dokter Sudir banyak ya dok ya udah pasti Iya, niatin iya, gitu. karena di atas usia 37 udah banyak banget sekarang 40 Udah tahun. sekarang ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Menunda pendidikan, karir, banyak metode kontrasepsi, banyak sekarang gampang menunda kehamilan. Iya, iya. Itu bisa dicari-cari di mana-mana, finansial nunggu, lah ya semua. Semua itu udah banyaknya teknologi, udah nanti aja lah. Apalagi sekarang udah ada rencana misalnya nanti simpan telur. Bayi tabung Itu ya, oke. dikhawatirkan nanti suatu saat sebenarnya hamil itu sendiri kita batasi, misalnya embrio transfer. Itu janganlah usia 50, 52. 45, 46 karena nanti hamil takut nanti resiko-resiko terhadap Tubuhnya juga udah ibunya. nggak sama ya kayak waktu masih muda Iya, kan. takut nanti hipertensi, Iya. eklamsi, diabetes. Kenapa bisa terjadi 40 tahun? Karena memang menurunnya potensi reproduksi, menurun potensinya karena cadangan telurnya mulai menurun tuh. Telurnya jumlahnya kurang bagus, kualitasnya kurang bagus. Memang tubuh kita udah secara alami gitu Ya, merapikan betul, gitu ya, ya. betul. Dan dengan meningkatnya usia wanita tersebut meningkatnya resiko gangguan reproduksi. Mungkin miomnya udah tumbuh, mungkin endometriusnya tadi ringan jadi berat, Iya. mungkin gangguan hormonnya udah mulai meningkat, stresnya lebih tinggi, ya kan? Kemudian ada infeksinya, dulu infeksinya masih di mulut rahim, sekarang udah masuk ke rahim, udah masuk ke nggak enak anaknya kalau udah tua ya itu memang kalau ya. infeksi dia naik semua kan. Kemudian meningkatnya obesitas. Jadi Iya, usia 40 makin tahun gemuk tuh biasanya benar-benar ya. naik. Merokoknya juga mungkin beberapa wanita maupun pria udah semakin tinggi. Alkohol dan radikal-radikal bebas ini itu meningkat. Kemudian tadi juga hipertensi dan diabetes. Dok, maaf dok, sebelum pindah ke slide berikutnya, Ya. dok, kan sebetulnya orang itu, seorang perempuan Ya. bisa hamil itu sampai kapan sih? Kan kalau misalkan udah mau masuk yang namanya Menopause. ini kan menopause ya dok Ya. ya. Sebelum menopause kan ada perimenopause. Nah, Ya. perimenopause kan biasanya kan berantakan tuh mensnya, Betul. tapi masih ada mens gitu. Ya. Itu masih bisa nggak dok? Selagi masih ada telurnya, masih bisa hamil. Masih bisa hamil dengan catatan dilihat dulu nih untuk melihat itu ada dua nih umur dulu nih. Umurnya berapa? 42, 40, 41. Misalkan Oh. umurnya 46 dok. Nah, kita periksa dulu waktu saat haid hari kedua. Ibu 46 ini masih ada nggak cadangan telurnya? Caranya gimana dok? Di ngeliat? USG waktu pas USG. haid. Oh, kelihatan berarti ya? Kelihatan telurnya ada 2. Normalnya kan di indung telur itu ada 5, 6 sel telurnya. Oh, Jadi kalau dijumlah ada 10, 11. Nah, kalau udah 46 kadang-kadang kelihatan cuma 1. minimal berapa dok? Kelihatan di USG supaya bisa bilang 4. 4. Lebih yang rata-rata. Supaya bisa hamil. Ya Chance rata-rata hamilnya untuk besar. menghasilkan Oke. satu kali peluang hamil itu 10%. Satu siklus. Sementara kalau udah di atas 40, itu peluangnya paling satu siklus itu sekitar 1%. Misalnya sperma suaminya bagus nih. Dulu salurannya bagus, rahimnya bagus. Telurnya kita netasin, ayo ibu berhubungan. Dari 100 yang kita rencanakan itu yang hamil 1. Oh. Tapi berarti di sisi lain kan sebenarnya sih umur 46 tuh udah nggak mau hamil dok biasanya Ya, sih dok sistem ya. tubuhnya udah nggak mau. Udah nggak mau. Iya. Nggak mau. Tapi kalau tiba-tiba, tapi masih bisa hamil. Kan gini dok, kenapa saya nanya gini? Karena banyak yang berhenti kemudian melakukan pakai Ya, KB, berhenti ya, jadi. ya. Semua tuh diberhentikan karena Betul. dianggap, alah bentar lagi juga habis kok udah Gitu. menopause. Tapi masih bisa berarti. Masih bisa. Itu namanya persentase ada. Serem juga ya dok ya Ada. hamil-hamil. Bahkan Dapat lotre, dok, ya, dapat kita lotre. punya dapat satu kasus menarik. Dia hamil tuh di 45 sampai 46. Habis itu lahir sehat tapi anak ketiga spontan. Waktu itu dia memang betul udah menghentikan. Kemudian menyusuin. Setelah menyusuin dia haid 1 kali. Setelah itu menopause. Oh, Berarti yang jadi betul-betul nanti tutup buku itu ya. Nah, jadi Iya, memang iya. itu peristiwa-peristiwa yang jarang, tapi masih tetap terjadi. Nah, itulah gunanya kita untuk men-screening.
misalnya merencanakan kehamilan. Jadi hamil 40 minggu, 40 tahun itu merencanakan kehamilan berbeda dengan merencanakan kehamilan. Jangan kagetan gitu hamilnya. Ya, betul. Dipersiapkan. Ya, harus direncanakan termasuk screening, prakonsepsi namanya. Prakonsepsi, prahamil, ada prahamil, prakonsepsi, baru setelah konsepsi, setelah hamil. Di kita itu prakonsepsi. Bagaimana, dok saya pernah punya riwayat nih, umur 40 punya Down syndrome, atau misalnya pernah melahirkan kelainan. Kita lakukan bayi tabung. Bayi tabung, telurnya kita ambil, kita lihat, kadang telur yang normal aja nggak ketemu. Oh iya, gimana? Jadi jangankan dapat bayi, dapat embrio saya tidak dapat. Iya. Jadi telurnya dikumpulin pun telurnya semua nggak ada yang bagus. Nggak ada yang gitu. bagus. Kan nggak bisa kita, sampai sekarang belum ada metode untuk memperbaiki kualitas telur. Yang udah ada dibikin Yang udah bagus ada nggak bagus, ya? nggak ada memperbaiki Makanya kromosom. si ibunya terus yang dibulak-balik diperiksa terus. Betul, yang kita perbaiki yang tadi itu dulu tuh, obesitasnya, rokoknya, misalnya radikal Ini bebasnya. termasuk rokok dari suami ya dok ya? Betul, ya. itu semua Second lah. hand, ya. Nah, yang nggak bisa Masif kita maksudnya. perbaiki kan cuma 2, yaitu usia dan faktor genetiknya. Lifestyle-nya harus bisa diperbaiki. diubah. Ya. Nah, ini apa yang kita lakukan pemeriksaannya? Nah, ini dia. Yang tadi bilang Dr. Didi tadi. Memang di usia 40 itu memang pas banget tuh judulnya hari ini, 40. Decline. Jadi udah peringatan lah. Sebetulnya di tempat 35 pun sudah. Jadi mulai nurun Dr. gitu Didi ya. advance maternal itu udah di Tapi tajam kan turunnya tajam. langsung. Dan bukan sekedar peluangnya hamilnya yang menurun, tapi resiko kegugurannya. Tadi ya, 3 tadi ya Ya, masalahnya. tapi apakah akan ketakutan? Tidak. Nah, tetap lakukan suatu screening, pemeriksaan. Nah, ini yang kita bilang tadi. Meningkatnya tadi bilang Dr. Didi tadi, pada ibu dengan rekapitulasi. Ini bisa kita cegah. Bisa kita cegah. Bahkan sekarang di Rumah Sakit RSAB Harapan kita itu bisa dok ya, di usia kehamilan di 8 minggu dengan USG 9 minggu dilakukan suatu USG transvaginal. Prediksi preeklamsia. Ya. Prediksi bahwa nanti bagaimana peluangnya untuk preeklamsi di kemudian hari. Dan sehingga sejak awal diberikan terapi obat. Oh, Nah, keren ya. untuk Jadi nggak mengurangi. kagetan gitu ya Nggak dok? kagetan. Ya? Dok, saya mau ajak dokter duduk dulu dok ya, karena kita mau jeda sebentar. Kita mau ngobrolin lebih jauh lagi pemirsa. Intinya sekarang adalah hamil 40 tahun boleh, Boleh. ya, tapi semuanya pakai rencana, bukan kagetan. Bukan dadakan ya, Nah, karena bukan tahu bulat dong. Bukan banget. Masih boleh ya, kalau mau nelpon juga masih boleh di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Masih boleh juga via Instagram, meskipun udah panjang antriannya kayaknya. Betul, Dokter TVRI. Iya, tetap jalan dokter karena sehat itu asik. Janji untuk menjawab semua Instagram yang masuk nih ya pertanyaannya. Halo dokter, karena sehat itu asik. Di ujung-ujung nih dok, silahkan dok kita teruskan lagi sambil IG dulu nih dok, barangkali boleh ya dok ya. Mana nih? Ke Dr. Didi lagi nih. Nah, Dari Ade Irma DP. Halo dok, saya mau bertanya, jika kita mengalami kehamilan ektopik, nah ini di luar tema lagi tuh nggak apa-apa. Apakah bisa dipertahankan tanpa harus operasi? Dan jika mengalami kehamilan ektopik, apakah kemungkinan di kehamilan berikutnya kejadian lagi? Siapa nih? Ya. Jadi sekarang kita punya teknologi. Iya. Jadi kehamilan ektopik itu kan ada kehamilan yang tidak pada tempatnya. Iya. Jadi kita hentikan kehamilan itu. Kita punya obat. Jadi obatnya ada. Obatnya yang biasa kita pakai obat yang buat kanker biasanya. Namanya MTX. Disuntik. jadi dia maksudnya dikasih obat itu bukan kemudian supaya kehamilannya bisa jalan terus, bukan kan Nah, dok, untuk menyelesaikan si Nasi. kehamilan. Jadi kehamilan ektopik itu kan kalau kita biarin, biasanya kan paling banyak di saluran telur. Kalau dia makin besar, saluran telur itu pecah. Nah kalau pecah terjadi gawat darurat karena pendarahan dalam perut. Nah kalau kita periksa ternyata ini hamil ektopik. Oke, pertanyaan saya ubah gini dok, ada nggak kehamilan ektopik yang bisa diteruskan? Nah, itu baru mau nanya. Ya jadi hamil ektopik itu kan nggak normal posisinya. Jadi beberapa saya pernah ketemu, jadi anak itu hamil di dalam abdomen, jadi Di dalam abdominal perut pregnancy. nih, bukannya di dalam rahim Nah, gitu. jadi itu juga kita buka operasi sesar. Ternyata hamilnya bukan di rahim, di luar rahim. Tapi maksudnya sampai udah Sampai besar cukup gitu bulan. bayinya. Nah, itu ya, sampai hamil bulannya. Nah, itu lahir, tapi ternyata hanya satu yang saya tahu itu ya. Itu di dalam perkembangannya ada hipoksia di otaknya sehingga anak itu mengalami retardasi mental. Oh, kekurangan Gitu. oksigen nih. Kurang Jadi oksigen. pada Karena- dasarnya Mbak Ade nggak usah punya cita-cita kalau kehamilan ektopik itu diteruskan Iya, gitu ya. iya, Satu. Yang kedua, kalau udah sekali ektopik, apakah dia jadinya ektopik terus-terusan dok? Nah, kan tadi, jadi kalau kita lakukan terminasi tadi dengan MTX misalnya, itu kan hamilnya berkerut. Nah, kan kita tahu faktor yang bikin dia kehamilan di saluran telur, kenapa? Biasanya saluran telurnya itu menyempit atau kaku atau infeksi. oke, Nah, itu harus baik. kita obatin supaya tidak berulang. Jadi mungkin ada
ada sekian prosedur yang kita kerjakan sebelum hamil lagi supaya hamilnya di tempat yang benar. Jadi intinya Mbak Ade, kita akan cari dong penyebabnya apa, Betul. kita selesaikan penyebabnya supaya nggak berulang gitu ceritanya. Jadi ini bukannya genetik, oh nanti terus-terusan, oh nggak berbakat, ektopik tuh nggak ada yang berbakat begitu ya Dok ya. Betul. Bakatnya nyanyi aja ya. Ini Mbak Nurma. Mbak Nurma bertanyakan, Dok, tips biar cepat hamil lagi setelah operasi sesar dengan ovarium 1 Doang. Doang kali Gimana itu ya. Dok? Iya. Tipnya ini kita nggak tahu ya usia berapa Bu Nggak Nurma, ngomong dong, ya. sesarnya udah berapa tahun, ya tapi yang jelas satu ovarium. Artinya memang satu ovarium itu kita berharap hamilnya itu ya dari ovarium yang sebelah satu itu aja. Yang jadi pertanyaan sama kita, apakah salurannya juga terbuka atau tidak? Karena bekas sesar dulu. Ya, jadi yang paling penting kalau dia udah di atas 35 tahun, anaknya udah lebih dari itu 2 tahun dan pingin merencanakan kehamilan lagi, tapi juga belum hamil setelah 6 bulan, 1 tahun, sebaiknya lakukan HSG dulu. Periksa dulu tuh salurannya, Bu Nurma. Ya, Jadi diperiksa. Mbak Nurma nih pertama kali akan diperiksa adalah ovarium 1 nggak masalah. Nggak gitu ya. masalah. Yang penting sekarang saluran dari ovarium yang 1 itu tuh Bagus jalannya nggak? lancar gitu ya Lancar. 1. Kalau udah lancar Dok, Periksa sperma suaminya juga. Yakinkan dulu, walaupun udah pernah punya anak pertama, pastikan lagi spermanya itu bagus jumlahnya, jumlah pergerakannya, bentuknya. Nah kalau walaupun udah punya nih anak walaupun udah sebelumnya, punya, bisa setelah aja berubah dahsyat itu bisa Dok? bisa, karena biasanya sebelum punya anak bahagia, gembira banyak semuanya, begitu udah punya anak stres kan, pengeluaran banyak, jadi suaminya begitu amat Bisa sih, juga. Bu? ya bisa, karena stres suami kan stres bisa sperma jadi terganggu. Tapi ini jadi ngomongin sperma nih ya. Iya. Mitos atau fakta Dok? Katanya kalau misalnya sperma itu bisa kelihatan kualitasnya dengan lihat kekentalannya. nggak bisa, Nggak bisa. dicium-cium nggak bisa, dilihat-lihat nggak Nggak bisa bisa, ya? Encer kayak apa juga Nggak bisa, terserah. mesti dia di bawah Nah mikroskop. ini buat bapak-bapak nih ya, Nah, ternyata iya. stres itu nggak boleh ditambah-tambah gitu ya. Betul. Makanya istri 1 aja Pak, kalau 2 Betul. tambah banyak Nah. permasalahannya. pesan ujungnya. Tips Ya. selanjutnya setelah diyakinin adalah periksa cadangan telurnya Bu Nurma. Cadangan telur Ibu Nurma dengan ovarium itu mudah-mudahan masih terlihat ada 4, 5 seperti saya bilang tadi. Berarti 6. USG tadi Dok ya? Di USG saat haid. Nah, Saat haid. saat haid kalau udah kelihatan bagus-bagus saja nih, yakinkan Bu Nurma haidnya teratur. Oke. Anggap teratur juga Anggap Dok, teratur, udah bagus. yakinkan di hari ke-12 ada hari ke-13 kita cek 1 kali nih. Ovulasi Dok, cek dong nggak Dok. Ah bener, ovulasi nggak nih? gitu. Nah kalau ovulasinya udah terjadi, lakukanlah 4 siklus kali 4 bulan nih. Oh masa ovulasi suami datang, masa ovulasi suami datang, masa ovulasi suami datang. Itu Kalau tipnya. udah 4 kali juga nggak kejadian Nah juga. masukkan dengan obat. Obatnya untuk apa Dok? Membesarkan telur. Oh bisa ya? Bisa dengan obat minum atau obat suntik. Berarti nanti telur yang matang lebih banyak dari 1. Bener, nah bener. Ya, dengan menggunakan obat-obat namanya. Nah Dok, kalau dari awal aja Dok kasih gitu deh. Misalnya kita udah tembak aja kasih obat ini. Jangan, Nggak siapa boleh. tahu telurnya bagus, siapa tahu spermanya kurang bagus. Oh ngapain Jadi ya? dia ada urutannya, nggak Urutannya. bisa. Itu kalau udah semua cakep, baru Cakep. dikasih obat. Nggak bisa Karena nembak kalau ya? dokter kasih obat, saya barangkali telur saya matangnya banyak, anak saya bisa kembar dong. Nah itu dia karena bekas sesar, kelemahannya dia nggak boleh ya 2 lah. Jadi kok telurnya gedenya 2, boleh deh berhubungan. Tapi kalau misalnya 3, 4, oh ibu jangan dulu. Takut nanti kalau dia kembarnya 3, 4 karena bekas sesar, rahimnya nggak Nggak kuat. kuat, malah komplikasi ya. Ini nggak kuatnya bukan waktu pas melahirkan loh, pas untuk membesarnya Hamil, itu takut ya. robek lah Robek rahimnya. rahimnya takutnya. Jadi tip yang selanjutnya adalah kenali juga, jangan-jangan sekarang berat badannya udah naik nih. Kan kalau badan naik kenapa memang? Telurnya nggak bagus. Haidnya jadi nggak teratur, matangnya jadi nggak bagus tuh. Oh. Kemudian resiko hamilnya juga nanti kalau obesitas kan nggak bagus, Iya. udah keguguran. Makanya bisa Kayaknya dibilang. Mbak Nurma kayaknya banyak banget yang mesti diperiksa deh. Iya, Jadi- jadi datang aja ya macam langsung. Jadi memang Bisa. Ke dokter Sudir Dokter Sudir ya, ya. jalan-jalan Ya, periksa benar. semuanya. Sip Ya, dok kalau ya, gitu dok. oke. Oke. Ada lagi dari Putri Damar 73. Pagi Dok, pagi. Sampai usia maksimal berapa Dok wanita masih bisa hamil? Tadi saya Ya, tanya itu, udah tapi tanya kan itu banyak dari- tuh memang ya. Tergantung kebutuhan. Misalnya belum pernah punya anak sama sekali nih, terus menikah misalnya udah 43, 44, atau dulu pernah punya anak 1, terus kemudian merencanakan. 44 boleh, kita pernah merencanakan bayi tabung 44, lahir Tapi, sehat. Dok. Sehat ya dok? Sehat, 45 ada hanya saja. Yang mendapatkan kehamilan di atas 46 susah, 45 susah. Oke. Tapi kalau misalnya bisa aja 52 juga bisa, 53 juga bisa dengan Dok, catatan. ulang-ulang dok. 52 gimana bisa dok? Kalau memang Nah, udah menopause dok. Misalnya dulu harusnya. punya embrio disimpan misalnya. Oh. Ya. Telur, telurnya atau telur disimpan. disimpan. Nah, yang paling penting kalau merencanakan kehamilan di atas 40 tahun,
cek medisnya harus bagus. Iya. Jantungnya diyakinkan dulu, gula darahnya, hipertensi tadi Iya, pertanyaannya. bisa tadi aja juga. telurnya bagus tapi badannya udah nggak bagus. Iya, gitu jangan-jangan kan. udah muncul lagi Tapi kekentalan kalau darah. misalkan saya nggak nyimpen telur ya dok, saya nggak punya apa-apa nih dok ya. Misalkan Iya. saya udah saya baru 52 kok dok, nih saya mau hamil lagi tiba-tiba gitu ya dok. Tiba-tiba. Oh, nggak Iya, bisa, iya. Nggak bisa, dok. nggak bisa lagi kecuali Tapi saya kalau masih mens misalkan. Dok. masih mens, tapi kualitas telurnya kan kurang bagus. Kan Iya. berarti ada 1% ada yang cakep Ya. dok. Kalau ngotot biasanya gimana dok? Ada nggak yang ngotot Enggak, sampai kita belum pernah. Entah kalau kejadian seluruh Indonesia mungkin ada. Oh. Di Indonesia mungkin ada. Tapi kan berarti bisa tuh kayak dicari gitu ya mana yang masih bagus telurnya Nggak nih. bisa. Oh nggak bisa juga. Nggak bisa. Bahkan kayak kita yang Bahkan lapar dari nggak tahu kita. kalau di bayi tabung aja mencari telur aja susah. Mencari telur bagus susah. Apalagi yang mencari dari telur luar gini ya, susah nyarinya. Jadi balik lagi barangkali yang paling penting gini loh dok ya, kalau memang mau bayi tabung, mau persiapan, jangan nungguin terlalu tua Betul, gitu ya. jangan. Walaupun teknologinya udah banyak Betul, ya, iya. jangan kan sayang Iya. juga ya sebetulnya. Iya, betul. Oh oke, udah ada yang nanya lagi. Iya sih, Iya. mucil. Halo dok, saya mau bertanya, bulan 9 lalu, Saya bulan melahirkan September anak kali ya, kedua. Iya. saya melahirkan anak kedua, ternyata anak saya Down syndrome. Padahal? Padahal dari awal kehamilan sampai 9 bulan itu bilang sehat-sehat aja nih bayinya nih. Iya. Pertanyaan saya, apakah kalau saya hamil lagi, anak bisa begitu lagi dok, bisa kejadian Down Sekarang syndrome lagi? umurnya 34. Sekarang umur 34. Berarti kan udah lebih tua nih dok Iya. jadinya kan. Gimana dok? Iya, jadi kan tadi risiko ya, kita bicara risiko tadi. Jadi umur 34 tadi kan risikonya berapa tuh angkanya saya agak lupa. Tapi kan bisa jadi kalau di masih usia reproduksi kan sebenarnya. Kebetulan aja dapat telur yang nggak bagus kan. Oke. Jadi dia terjadi Down syndrome-nya kebetulan. Tetapi kan teknologi sekarang kita bisa lakukan screening kalau nanti hamil lagi. Oh, jadi pertama 34 tahun nggak usah takut, bukan berarti akan Down syndrome lagi. Iya, Karena kan iya. kocokan telurnya kita nggak tahu juga Iya, nih iya. ya. Oke. Yang kedua, banyak sekali pemeriksaan yang bisa kita Bisa, lakukan. iya. Nah, dia suka kesal lagi, kok kenapa dibilang sehat-sehat aja? Itu Dok? dia dok. Kenapa tuh 9 bulan katanya oke-oke aja? Katanya sehat kok keluarnya begini Apa memang gitu. nggak kelihatan kalau Down syndrome? Iya, kalau dengan Pemeriksaannya mesti canggih. mesti screeningnya kan kita mesti kerjakan. Oh iya. Jadi kalau mungkin pemeriksaan konvensional mungkin tidak terdeteksi mungkin gitu sih. Jadi memang pada dasarnya kan ada dokter obgyn, yang dokter obgyn aja. Ada dokter obgyn yang udah konsultan feto maternal. maternal. Nah, itu lebih jago, Dok, ya. Jadi titipannya ada gini, Bu, kalau hamil lagi nanti ceknya ke yang pakai konsultan feto Iya. maternal. Jadi gini, Biar paling akurat. enggak sebenarnya konsul ke feto maternal itu ada 3, 10, 20, 30. Apa itu, 10 Dok? minggu, 20 minggu, 30 minggu. Jadi di 10 minggu kan kita lihat hamil enggak. Tadi kalau hamil trimester pertama kita lihat ada penebalan enggak nukal translusensi di Nah, tempat itu leher ya. tanda-tanda tuh ya. Tanda-tanda salah satu Down marker syndrome. paling awal dari Down syndrome. Terus di hamil 10 minggu juga kita tahu hamilnya di dalam rahim apa ektopik tadi. Oh iya. Terus ada nggak benjolan di luar rahim kan yang mengganggu kehamilan mungkin. Nanti di 20 minggu kita lakukan namanya genetic ultrasound. Nah, tambahan keren lagi banget tuh. tuh. Genetic ultrasound itu kita melihat kelainan-kelainan bawaan secara ultrasound, secara bentuknya. Intinya banyak yang bisa dikerjakan. Iya, Pokoknya betul. periksa aja ya. Yuk masuk deh, masuk. Iya, iya, udah ngebet nih, mau Karena pantun waktunya nih. udah habis, Dok. Dan harusnya ada pantun yang diberikan kepada dokter. Lanjut. Iya, takut keburu lahiran. Pergi ke Tasik lewat hutan bambu. Cakep. Pulangnya mampir ke Ciputat. Iya. Siapkan fisik dan mental calon ibu agar bayi lahir dalam kondisi sehat. Amin. Lanjut, Yuk, Ibu Amil. Pergi ke Rusia ketemu Putin. jauh. Waduh. Perginya bareng Viseno. Terus ibu hamil harus tetap berolahraga rutin. Ya. Dengan berjalan kaki, dengan yoga, yogi, dan juga yono. Sopo itu Yoga Yogi Ono. Apaan itu? Bodo amat. Ngarang kan. Dok, terima kasih banyak Terima ya, Dok kasih ya. banyak, Dr. Besok-besok Bisdir. balik lagi ya, Dok ya. Kita banyak ngomongin yang banget yang belum ektopik ya, Dok. Seru banget nih kayaknya. Sama laki-laki yang barangkali juga kemudian ada infertilitas pada laki-laki. Nanti ya, pemirsa ya. Iya, terima kasih ya telah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Kalau ketinggalan langsung aja ke YouTube TVRI Nasional. Yes, sampai ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Dadah.